Oke, topik saya adalah detox. Hari ini tiba giliran saya bergabung dengan tim Sabah, tim Keke. Oke, jadi Sabah dan Labuan bergabung pasti meletup. Oke, jadi topik saya adalah tentang detox, macam mana kita jaga kita punya usus lah. Oke, jadi saya anggap ini produk adalah penghulu segala produk. Oke, sebab kenapa? Oke, ini produk adalah untuk awalan sebenarnya. Sebagus manapun, semahal manapun produk yang kita ambil, sekiranya kita tidak lakukan lektos dulu, bersihkan usus dulu, maka semua produk itu memang kesan dia memang kurang. Jadi itulah saya anggap ini lektos adalah satu produk yang harus produk awalan untuk membersihkan usus kita, sebab kita percaya di dalam imarti kita bahwa usus adalah gudang penyakit. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya itu selingan saja. Oke, jadi sebelum saya meneruskan topik saya ingin berterima kasih kepada Elken karena memberi peluang kepada saya menyampaikan topik ini. Jadi saya harap boleh membantu pada kawan-kawan yang berada di dalam Zoom kita hari ini. Thank you kepada Elken dan juga thank you kepada kita punya semangat angsa laut. Bahwa kita hari ini bukannya dalam satu rangkaian, dalam satu upline, tetapi kita berlainan upline. Tetapi kita boleh belajar dalam satu bumbung. Satu bumbung lah di bumbung masing-masing. Oke, jadi thank you kepada kita punya semangat angsa laut. Oke, thank you juga kepada barisan upline saya, yaitu direct upline saya CCML dan juga Po. Thank you. MCCM Merici yang berada di Kota Kinabalu, CCM Nani, dan juga MCCM Winichu. Semua yang jauh-jauh. Tapi syukur hari ini saya berdekatan dengan upline saya di Labuan. Oke. Dan juga tidak lupa thank you kepada kita punya Bapak Elken Sabah. Jika bukan beliau yang bawa ini Elken masuk Sabah, mungkin tiada Elken di Sabah. Oke, jadi thank you kepada kita punya 7-star LSM, Master PCM, Master Seng Kok Ming dan juga isteri beliau yaitu Yusoken. Thank you sebab thank you Master Seng sebab sentiasa membakar kami yang di Labuan. Oke, jadi thank you juga kepada kita punya bos yang muda, yang masih bertenaga, yang cukup berpandangan jauh, yang memastikan Elken kita pasti dibawa oleh dia ke puncak kejayaan. Oke, thank you Mr. Boss, Mr. Shontan. Oke, jadi kita masuk topik. Oke, jadi pertanyaan di sini, adakah Anda prihatin terhadap kesehatan usus Anda? Oke, sebagaimana kita tahu, yang usus kita adalah kita tidak boleh nampak dengan kita punya mata, tetapi sebenarnya usus kita memang beginilah di dalam dia. Oke, kita cuma boleh merasa dia sakit, tetapi kita tidak boleh nampak. Jadi hari ini adakah kita prihatin terhadap kita punya usus? Oke, jadi sebenarnya usus kita memang beginilah. Ini adalah usus kita, dan menurut pakar, kita punya usus adalah panjang, sangat panjang. Oke, 6 kali ketinggian kita. Jadi bayangkan hari ini kalau macam tuan-tuan dan puan-puan cuma berketinggian 5 kaki. Dikalikan dengan 6, jadi bermaksud ada 30 kaki. Jadi coba tuan-tuan dan puan-puan berdiri di atas bangunan tingkat 3 dan tengok di bawah, tinggi ke tidak itu bangunan. So, itulah kepanjangan kita punya usus, yaitu 6 kali ketinggian kita. Oke, jadi usus normal sebenarnya begini. Oke, kita boleh nampak di sini macam salur darah dia memang jelas di sini. Ini adalah usus normal. Dan yang tidak normal pula ada begini. Ini adalah sudah menunjukkan berlakunya penyumbatan di dalam usus kita. Oke, jadi usus kita ini bermula daripada usus besar, baru dia akan melalui ini, usus yang kecil, baru dia akan keluar daripada salur najis kita. Oke, jadi menurut pakar,
Di antara 22.000 pesakit yang telah dibedah siasat, didapati seorang pun tidak mempunyai usus yang sehat, termasuk saya. Oke, jadi malam ini tuan-tuan sangat bernasib baik sebab saya akan kongsikan masalah saya baru-baru yang bulan lepas saja. Saya sebenarnya baru juga masuk di Hospital Labuan disebabkan radang usus. Oke. Jadi pada 12 hari bulan yang lepas, baru juga lepas November, saya memang kena ini radang usus lah. Oke. Radang itu dipanggil Crohn. Saya pun tidak tahu apa itu Crohn. Oke. Jadi simptom penyakit saya ini sebenarnya ya berlaku pendarahan di dalam usus saya. Di mana pendarahan di dalam usus itu najis saya terus bertukar menjadi hitam tau. Hitam gelap betul macam tayar nih. Oke. Jadi masa itu saya pun berpikiran, mungkin saya bilang habis saya pun sendiri heran kenapa najis saya menjadi hitam. Mungkin dalam pemikiran saya mungkin saya tidak cukup air minum. Jadi saya minum air. Besok bila saya pergi tandas dan buang najis, buang air besar, sama juga. Saya punya najis memang kelihatan hitam. Jadi masa itu saya sempat juga saya ambil laktos, saya minum dan memang dia keluar semua memang hitam. Jadi saya pun masa itu memang bingung kenapa saya punya apa masalah kesehatan saya. Oke, jadi selepas 16 hari bulan November saya masuk ward kecemasan disebabkan memang tidak boleh tahan sudah. Memang saya rasa pening, memang mau pitam, dada memang sakit, rasa sakit. Rupa-rupanya apabila saya masuk ward kecemasan, saya punya hemoglobin dia jatuh. Darah merah saya memang betul-betul kurang. Hemoglobin saya jatuh, pergi bacaan dia 7. Oke, sebenarnya bacaan untuk seorang lelaki adalah 13, tapi dia sampai jatuh sampai 7. Memang pendarahan memang teruk lah, sangat teruk pada usus saya. Oke, jadi selepas itu pada 17 hari bulan saya menjalani endoskopi atau skop ataupun paling senang telan itu teropong, orang bilang teropong, telan itu. Oke. Itu skop dia masukkan dia daripada mulut saya masuk pergi sini usus besar. Oke, masuk pergi usus besar dan disinilah permasalahan saya yang berlaku, pendarahan saya sebenarnya di usus besar ini. Oke. Jadi apabila para dokter, para pakar sudah nampak saya punya pendarahan di usus ini, dia terus suntik obat untuk berhentikan itu darah. Sampai begitu sekali lah. Jadi pada 18 hari bulan saya kena suruh rehat dan karena tambah darah lagi. Masa saya sakit memang beginilah muka saya ini, yang mula-mula ini. Memang pucat betul-betul macam muka mayat sudah nih. Oke, selepas saya ditambah darah, baru boleh nampak cerah lah, nampak merah-merah muka saya. Dan pada 19 hari bulan, saya menjalani lagi sekali endoskopi. Itu skop lagi sekali untuk tindakan susulan untuk memastikan itu pendarahan. Jadi saya kongsikan di sini, sebenarnya masa dia buat suntikan ini untuk berhentikan tuh darah, untuk di mana usus saya luka tuh, masa dia buat suntikan, saya rasa betul-betul saya macam mau mati sudah. Sebab betul-betul dia macam karena koyak-koyak sudah saya punya usus ini. Masa saya sampai begitu sekali lah saya rasakan pada masa itu. Jadi sempat juga saya interview itu dokter, saya tanya itu dokter, saya cakap, dokter, apa masalah saya sebenarnya? Apa masalah sampai usus saya berdarah? Jadi dokter kongsikan kepada saya, sebenarnya ini semua daripada faktor pemakanan.
Dia bilang, Tuan selalu makan yang makanan yang keras-keras. Saya cakap, iya betul. Memang saya suka yang kalau makan macam daging kayak begitu tuh kan, memang saya suka yang ada bunyi lagi krup 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 krup. Itu memang saya suka makan nah. Jadi sebenarnya itulah puncak-puncak dia daripada kita punya pemakanan. Oke. Jadi selepas saya mengetahui itu dan dokter pun menasihatkan saya, dia cakap tukar pemakanan sekarang ini karena makanan yang lembut-lembut sebab dipengaruhi oleh faktor umur juga, dan bila sudah kita berumur, kita punya usus ini dia akan jadi lemah. Itu yang para pakar yang kongsikan kepada saya lah. Jadi selepas saya menjalani ini, apabila saya balik ke rumah sudah, baru saya sekarang amalkan saya punya laktos, makan produk yang lain macam IG6, semua itu, semua untuk membantu saya punya pergerakan usus lah. Jadi syukur juga saya berada di Elken, ada yang produk-produk yang boleh membantu saya. Oke. Jadi sebenarnya organ yang paling berpenyakit adalah macam memang di dalam kolon kita lah. Oke, antara penyakit kolon yang biasa, ini yang biasa punya, sembelit, ini biasa orang alami punya, sembelit, rangsa usus, perut kembung, kerekaan anal, cerit-berit, divertikulitis kolon, keradangan usus. Ini yang saya alamilah, keradangan usus. Ini penyakit Crohn ini, saya pun tidak tahu dari mana ini, apa penyakit ini Crohn ini. Ini koprostasis dan juga polip dan juga bawasir. Oke, jadi ini adalah penyakit yang biasa-biasa. Tetapi jikalau kita tidak mencegah lebih awal daripada penyakit-penyakit ini, maka dia akan lebih parah lagi, dia akan menjadi kanser kolon. Oke, jadi saya sangat bersyukur pada baru-baru ini, biarpun saya berada di saat-saat genting, orang bilang, saya bersyukur saya dapat mengetahui tentang saya punya usus sendiri. Oke, jadi Keratan Akbar mengatakan bukan saja orang tua macam saya yang mempunyai masalah kolon, tetapi pemuda pun menghadapi risiko penyakit kolon ataupun kolon cancer. Oke, jadi di sini dia katakan di sini kolon adalah puncak pelbagai penyakit. Oke, jadi kolon cancer mungkin menjadi pembunuh pertama. Ini bukan saya cakap, semua pakar yang cakap. Oke, dalam Keratan Akbar Cina pun dia katakan di sini sisa makanan akan menghasilkan 22 jenis bahan bertoksin dalam usus kita. Oke, lagi dalam news Cina, oke, kanser kolon adalah pembunuh kanser nomor 2 di Malaysia. Oke, jadi najis telonggok adalah puncak pelbagai penyakit. Walaupun kita mempunyai pembuangan najis setiap hari, tetapi kajian perubatan di Jepun mendapati bahwa masih terdapat 6 ke 10 pound najis telonggok di dalam kolon. Ini memang saya setuju. Oke, seperti hari ini kebiasaan dia manusia satu hari memang dia akan makan 5 kali. Oke, awal pagi dia kena isi dulu. Oke, sebelum dia pergi kerja atau sebelum dia buat apa kerja pun dia mesti mau isi dia punya biasalah tuh kalau sudah duduk kedai kopi karena isi mie goreng lah, mie kari lah, semua itulah. Oke, jadi jam 10 isi lagi, jam 12 itu jangan cakap lagi lah, memang masa-masa makan sudah tuh. Oke, jam 3 tea break lagi. Biasalah tuh, kalau macam tea break, kalau tidak berpuas hati dengan makanan yang dihidangkan, maka dia akan order lagi mie goreng, masuk lagi. Oke, dan selepas itu jam 7 makan lagi. Oke, jadi bermaksud 5 kali kita makan dalam masa satu hari. Oke, dalam masa satu hari cakaplah dalam 1,5 kilo semua makanan akan masuk di dalam perut kita. Oke, jadi besok pagi apabila kita ke tandas, adakah dia semua akan keluar dalam 1 kilo? Tidak akan, memang dalam 0,5 kilo begitu.
Jadi hari berikutnya kita akan ulang perbuatan kita makan juga. Nah, besok dia kita akan buang dalam setengah kilo. Maka itulah dikatakan di sini dia akan terjadi longgokan najis di sini. Nah, oke, selepas hari-hari kita makan dan yang tertinggal itu bila keluar kita pun tidak tahu. Oke, jadi apabila berlaku najis terlonggok maka dia akan melekat pada dinding usus dan akan berlakulah toksin, dan apabila berlaku banyak toksin maka dia diserap balik oleh badan kita dan mengalir pula kepada kita punya hati. Oke, jadi semua ini akan melemahkan keupayaan detoksifikasi kita lah, menurunkan metabolisme sel kita. Oke, jadi kajian dokter di Jepun mendapati apabila toksin daripada najis 3 hari disuntikan ke dalam tubuh tikus, itu dapat membunuh tikus tersebut dalam sekelip mata. Yalah, semua orang setuju sebab tikus kecil. Dia suntik itu toksin, memang dia mati terus. Tapi kita ini yang berbadan sasat, tegap, yang handsome, begitu, dia akan bunuh kita secara perlahan-lahan. Bermula daripada penyakit yang tidak serius kepada serius lah. Begitu. Oke. Jadi senang saja mengenali kita punya simptom atau penyakit akibat usus yang bertoksin. Jadi kadang-kadang manusia itu dia cepat letih, perut berangin, mulut dia berbau, syok-syok kau bercerita 2 orang datang, satu kawan, satu kali dia buka mulut, nah bau dia pun macam bau longkang. Jadi adakah kita prihatin dengan si kawan yang satu itu yang mulut berbau itu? Oke, macam badan berbau, satu batu lagi, kau sudah cium itu bau, kau sudah kenal siapa yang datang. Oke. Jadi kemurungan, sakit tulang belakang, daya ingatan lemah, berat badan berlebihan, masalah kulit, sembelit, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanser kolon, penyakit hati, ginjal, kancing manis, semua ini adalah simptom-simptom akibat usus yang bertoksin. Oke. Jadi pakar yang tanya, mau panjang umur kah? Memang kita semua mau panjang umur. Jadi menurut pakar di sini, ini adalah pemenang anugerah Nobel, ini Eli, abang ipar saya, mendapati penuaan adalah berpunca dari rembasan toksin, oleh bakteria merbaya dalam usus. Jadi golongan yang mempunyai jangka hayat yang panjang, dia mempunyai banyak bakteria bagus. Itu orang yang golongan yang mempunyai umur panjang. Jadi seorang lagi pakar, Carlson, dia bilang mau kelihatan muda, senang saja dia bilang. Karena buat ini inner cleansing, bukan inner cap, inner cleansing. Maksud dia bersihkan dalaman lah. Jadi proses penuaan akan bertambah teruk sekiranya terdapat banyak toksin di dalam sistem penghadaman kita. Untuk mengurangkan risiko kesehatan, cara yang paling berkesan adalah dengan membersihkan usus kita supaya sistem penghadaman kita dapat berfungsi dengan cekap dan seterusnya, kejelitaan, ketampanan, kehandsoman dijamin. Jadi karena rajinlah kalau mau muda, macam saya lah. Mau muda macam saya, karena buat inner cleansing. Jadi kunci utama di sini adalah kunci utama di sini adalah membersihkan kolon secara menyeluruh. Jadi hari ini saya memperkenalkan lactose S. Jadi apa ini lactose S? Lactose S dia mempunyai formulasi yang terbaik. Dia ada 3 gabungan di sini. Dextrin, probiotik, dan juga laktosa. Jadi ada 3 keunikan produk di sini. Ada 3 keunikan ini produk lactose S. Dia yang pertama, dia membersih usus secara menyeluruh, menyediakan persekitaran usus yang seimbang, merangsang pergerakan usus kita.
Oke, jadi fungsi dextrin ini dia adalah membersih usus secara menyeluruh. Dextrin ini merupakan serat larut air yang membantu membersihkan lapisan dalaman kolon. Oke, pernah kita nampak itu span kan? Apabila kita letakkan itu span kering di tempat yang basah, maka dia akan sedut itu air melalui ini span. Oke, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan ini adalah lapisan dalaman kolon kita. Oke, usus kita sebenarnya dia tidak bergerak. Cuma yang bergerak ini, lapisan dalaman kolon. Ini lapisan dalaman kolon ini, umpama berus gigi, dia ada itu rerambut kah? Kita panggil dia rerambut lah, senang paham. Oke, jadi sebenarnya ini yang akan bergerak. Jadi ini yang bergerak, ini yang akan membantu pergerakan usus kita sebenarnya. Jadi ini yang kita, lapisan dalam inilah yang harus kita jaga sebenarnya. Macam mana ini boleh bergerak? Dia ada berhubung kait dengan kita punya aliran darah. Dan apabila ada penyumbatan aliran darah di sini, maka di sini ini rambut ini akan berhenti. Dan apabila dia berhenti, maka tiadalah susahlah untuk kita punya pembuangan air besar. Oke? Jadi najis degil ini dia akan masuk di dalam ini, celah-celah ini rambut ini. Dan apabila dia masuk di dalam sini, maka berlakulah penyumbatan najis telonggok ataupun lemak di sini. Dan apabila berlaku penyumbatan di sini, maka inilah yang menjadi permasalahan di dalam kolon kita. Masalah untuk kita buang air besar. Jadi kita mesti mau karena jaga ini lapisan kolon kita. Oke? Jadi ini adalah gambar raja, adalah usus yang bersih yang membantu penyerapan nutrien yang baik. Apabila dia bersih ini, lapisan dalaman kolon ini tanpa penyumbatan, tanpa najis telonggok, maka senanglah vitamin E, vitamin C semua akan serap di dalam kita punya kolon. Oke. Jadi di dalam lactose S kita ada ini probiotik. Probiotik ini adalah menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Jadi nama dia ini memang saya sendiri pun susah menyebut Bifidobacterium lagum. Jadi kita panggil dia, yang paling senang kita panggil dia bakteria bagus lah. Jadi di dalam usus kita sebenarnya kita perlukan ini bakteria bagus. Oke? Bakteria bagus yang banyak di dalam sistem pengadaman kita membantu usus kita cerna makanan kita, dan juga membantu kita melakukan ini pembuangan air besar. Oke, jadi teknologi ini inkapsulasi probiotik atau nama pendek dia PIT memastikan cergas di dalam usus dan mulai membiak. Oke, jadi sekarang ini sebenarnya di dalam usus kita sudah terbalik disebabkan oleh faktor pemakanan yang sedap-sedap di luar sana. Oke, bakteria yang jahat sekarang ini sudah terbalik, ada 80% bakteria yang jahat, yang bagus adalah 20%. Oke, yang sebenarnya yang kita perlukan ini 80% bakteria bagus dan cuma 20% bakteria yang tidak bagus. Oke, kita tidak boleh juga bilang 100% bakteria bagus. Jika berlakunya 100% bakteria bagus, maka apa yang kita makan hari ini, kita makan sekeping daging hari ini, maka besok pun keluar satu keping daging. Oke, jadi kita perlukan ini 20% bakteria tidak bagus untuk bakteria bagus makan apa yang kita makan macam benda-benda keras begitu supaya senang dicerna lah. Oke, jadi ini bakteria bagus
Bakteria bagus di dalam lactose S dapat menyediakan persekitaran untuk pertumbuhan bakteria baik dan juga mencegah pertumbuhan bakteria yang buruk. Jadi maksudnya di sini kita mesti mau perbanyakkan kita punya bakteria bagus. Bakteria bagus ini umpama askar-askar yang melawan bakteria yang jahat. Supaya apabila kita memiliki banyak bakteria bagus, maka senanglah usus kita buat pencernaan, buat pembuangan begitu. Oke. Oke, jadi ini kita sama-sama tengok di sini dia punya survival rate yang tentang kita punya probiotik. Oke. Dalam masa 30 menit saja, selepas kita ambil ini laktos, dalam masa 30 menit, dia masih bertahan 100%. Sebab bakteria bagus ini dalam lactose S adalah rentan asid yang boleh diangkut ke usus besar. Oke, maksud dia di sini apabila kita minum ini lactose S, dia dalam masa 30 menit dia akan terus masuk ke dalam kita punya usus besar. Oke, dalam masa 1 jam dia pun masih bertahan, dalam 80% dia masih bertahan, dia tidak akan rusak. Oke, dalam 2 jam pun dia masih lagi bekerja. Oke, ini kita punya probiotik. Dan dalam masa 3 jam kita pun masih juga dalam 70% ini kita punya bakteria bagus, dia tidak akan rusak. Sebab itu jika kita ambil ini lactose S, dia boleh bertahan sampai 4 jam, 5 jam begitu. Kalau macam saya minum ini lactose S sampai ke petang. Sampai ke petang saya masih lagi menjalani, masih lagi pergi buang air besar. Ini kehebatan kita punya lactose S lah. Okay. Jadi fungsi laktosa pula dia adalah merangsang pergerakan usus kita. Oke, laktosa dia akan mengembangkan dinding usus dan juga merangsang pergerakan usus kita. Oke, jadi apabila usus kita sudah kembang, maka dia senanglah menyingkirkan lemak, toksin, dan juga sisa buangan najis yang degil. Oke, ini adalah fungsi kita punya laktosa. Oke, jadi S sebenarnya dia menyehatkan usus Anda segera. Kenapa saya bilang dia segera? Sebab dia senang serap dan tahan. Oke, dan selesa kita tidak akan mengalami macam sakit perut lah, memulas-mulas perut lah. Dia memang selesa. Yang kita cuma rasa apabila sampai waktu dia, maka kita akan ketandas, itu saja. Oke, jadi itu maksud dia S, dia segera dan juga selesa. Oke, jadi lactose S dia langkah hebat yang pertama dengan kesan segera dan juga selesa untuk menyingkirkan toksin dalam badan dan juga mengembalikan sistem pengadaman yang sehat. Oke, kolon yang bersih adalah nadi untuk menambah baik kesehatan dan juga kesejahteraan secara menyeluruh. Oke, S adalah singkatan untuk segera dan juga selesa. Oke, untuk menambah bilangan bakteria baik di usus dengan segera, menyingkirkan pengumpulan koprostasis dan juga pergerakan usus yang selesa. Oke, jadi tindakan S dia berganda. Yang pertama, penambahan bilangan bakteria baik di dalam kolon dengan segera. Oke, selepas kita minum lactose S, dia bakteria baik akan bertambahlah di dalam usus kita. Oke, setiap piket mengandungi lebih daripada 1 billion bakteria bibidus, yaitu bakteria bagus lah. Oke, menggunakan teknologi pengeringan sejuk baku bagi mencegah bakteria baik daripada dimusnahkan oleh haba dan juga renten kepada asid. Masra alam itu kepada asid. Oke, yang kedua adalah penyingkiran najis degil dengan pergerakan usus yang selesa. Itu maksud dia S tadi. Oke, jadi saranan pengambilan dia memang sedap, perisa beri biru yang sedap. Oke, 6 hari pertama dewasa 1 piket sehari. Sorry, itu untuk yang 60 kg ya. Sekiranya keberatan tuan-tuan dan puan-puan melebihi daripada 60 kg, maka perlulah ambil 2 piket sehari.
bukannya 1 piket. Jangan salahkan saya kalau berat Anda 80 kg tapi tak boleh itu najis tidak keluar. Sebab tidak cukup tuh sebenarnya. Oke, jadi pengakalan kesehatan usus saya sarankan bukannya 1 piket tapi 2 piket dalam masa seminggu. Saya sarankan. Sebab saya masih ingat kata-kata dokter, pakar semua itu ini kan, apa yang kita makan hari ini sebenarnya dia tidak akan cerna. Jadi usus besar kita lebih bekerja keras jika kita tidak pandai jaga kita punya pemakanan. Oke, jadi di sini kita ada Lactose S. Jadi saranan saya dalam masa seminggu maka kita kena ambil 2 piket lah dalam seminggu. Oke, campur dengan 250 ml wine, tidak Pak, 250 air, oke, air biopio atau air bersih, dan boleh juga tambah dengan jus buahan. Oke, ambil semasa perut kosong, minum sekurang-kurang dia 4 atau 6 gelas setiap hari lah. Oke, jadi elakkan pengambilan makanan pejal sekurang-kurang dia 4 jam sebelum dan juga selepas pengambilan. Oke, jadi testimoni produk ada di sini Muhammad Yazir, 46 tahun. Dulu dia masalah pembuangan air besar yang tidak lawas. Sempat lagi tengok Facebook dalam tandas dan mengambil masa yang lama. Oke, jadi selepas dia ambil ini Lactose S, dia sudah selepas mengambil produk selama 6 hari, pembuangan air besar bertambah bagus. Oke, jadi ini lagi kita punya kakak Jalija, 65 tahun. Oke, sebelum itu dia mengalami sembelit sejak zaman remaja. Dari remaja tahu, dia bergantung kepada obat-obatan untuk pembuangan air besar. Tetapi selepas dia minum Lactose S, dia berasa lega dan selepas pengambilan tak perlu lagi bergantung dengan perubatan. Oke, Puan Pong, sebelum dia mempunyai najis yang keras dan juga berdarah lah. Oke, selepas pengambilan Lactose S, pembuangan air besar menjadi lawas dan hanya mengambil masa kurang daripada 5 menit. Oke, sekejap juga dia masuk tandas. Oke, dia buka tandas, dia masuk, duduk sekejap 3 menit, perut keluar, terus 5 menit habis. Oke, itulah kehebatan kita punya Lactose S. Oke, kita punya MCCM Ajik. Wah, ini luar biasa. Umur 48 tahun, tapi saya tengok macam 40 tahun saja, masih muda. Oke, sebelum dia selalu berasa perut kembung lah dan tidak selesa ketika pembuangan air besar. Perut kembung ini bermaksud dia mengembung, saya tahu. Dia tidak kentut pun. Itu pun tidak selesa bagi kita punya perut lah. Oke, jadi selepas pengambilan Lactose S, merasa lebih ringan dan tidak lagi perlu meneren ketika membuang air besar. Meneren ini macam mengajan, macam beranak ini. Oke, meneren. Oke, jadi kena simpan dalam minda. Lactose S menyehatkan usus kita. Jangan lupa ambil ini kita punya Lactose S. Oke. Jadi saya rasa saya punya topik mau sampai di penghujung dia. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya punya topik sampai di sini saja. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dan kita dapat membantu ramai orang-orang di luar sana yang kita kongsikan bahwa Lactose S boleh membantu menyehatkan usus kita. Oke, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih dan balik kepada MC. Thank you. Luar biasa, beri tepuk yang gemuruh kepada penceramah kita yang sangat-sangat luar biasa di CMG Panis dengan penyampaian